Sesungguhnya daging para ulama itu adalah racun. Siapa yang membau racun itu maka dia akan sakit, dan siapa yang memakannya dia akan mati. Artinya apa? Orang-orang yang berani melecehkan, merendahkan kedudukan ulama di tempatnya, maka kalau kata Abdullah bin Mubarak, sebelum matinya Allah matikan hatinya. Ilmu syariat adalah ilmu yang terbaik yang pernah ada. Coba bayangkan umat jahiliyah di kota Makkah dilabeli kepada mereka, dialamatkan teruntuk mereka, karena mereka bobrok amalnya, rusak moralnya. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Tiap sebentar mereka berkelahi hanya karena masalah yang sepele. Tiap sebentar mereka bahkan saling membunuh hanya karena ingin mendengarkan, menyenangkan hati tuannya. Karena mereka patuh kepada tuannya, fanatik buta, tak menimbang apakah pendapat tuannya itu benar atau salah, langsung mereka lakukan. Itulah mereka jahiliyah. Datang Rasulullah SAW yang dahulunya menjadi jahiliyah berubah menjadi umat yang terbaik yang pernah ada di muka buminya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Hadir Rasulullah. Rasulullah ajarkan kepada mereka syariat Islam. Mereka terima. Mereka ambil dengan lapang dada. Cahaya iman memenuhi dada mereka. Buktinya, mereka yang sebelumnya jahiliyah berubah menjadi umat yang terdepan, terbaik yang pernah ada. Itulah syariat Islam. Syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Hari ini Rasulullah SAW itu telah meninggal dunia, tetapi syariat Islam itu juga tak akan pernah pergi dengan perginya Rasulullah SAW. Ketika Allah Ta'ala menjadikan para nabi dan rasul sebagai wakil Allah di muka bumi, maka begitu pula para rasul, dia cari para wakilnya untuk meneruskan jalan dakwahnya. Dakwah ini tak boleh terhenti. Dilanjutkanlah oleh para sahabat, dilanjutkanlah oleh generasi yang setelahnya, tabi'in, dilanjutkanlah orang-orang berilmu setelahnya, tabi'in, kemudian dilanjutkan pula oleh orang-orang yang berilmu pada setiap masa dan generasinya. Berlanjut dakwah itu kepada siapa? Orang-orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, di dalam sunannya, Nabi mengatakan, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para nabi, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka yang melanjutkan dakwah Rasulullah, dakwah para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Karena mereka para nabi tak meninggalkan dinar, tak meninggalkan dirham. Wa inna ma warathul ilm. Hanya saja mereka meninggalkan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mau mengambil ilmu tadi, maka dia sungguh mendapatkan keuntungan yang sempurna. Allah pilih hamba-hambanya dari semua hamba yang ada di muka bumi ini, hamba-hamba yang ia cintainya. Allah pilih dari hamba-hamba orang-orang beriman itu, hamba-hamba yang mau mempelajari ilmu agama, yang kita kenal dengan para ulama. Mereka yang belajar secara mendalam dan dari dasar bertahun-tahun untuk memahami ilmu agama. Oleh karena itulah kita mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan, memuliakan derajat mereka. Tidak Allah Ta'ala berikan kepada yang lain, kecuali hanya terkhusus kepada para mereka, para ulama.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berani mengatakan dalam firman-Nya, yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya dari kalangan para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Allah tinggikan posisi mereka dan kedudukan mereka. Bahkan Allah berikan kepada mereka kebebasan untuk menyampaikan persaksian di hari kiamat bersamaan dengan kesaksian dari zatnya Allah Ta'ala itu sendiri bersama dengan para malaikat. Allah bersaksi la ilaha illallah, malaikat bersaksi la ilaha illallah. Kemudian satu lagi makhluk Allah berikan kesempatan untuk bersaksi la ilaha illallah di hari kiamat adalah para ulama. Allah Ta'ala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi atas mereka. Allah bersaksi pada zatnya la ilaha illallah. Malaikat juga bersaksi atas Allah la ilaha illallah. Dari semua macam banyak hambanya Allah berikan kesempatan kepada para ulama. Para ulama kedudukan mereka mulia. Para ulama hadirnya mereka adalah barakah. Ilmu tersebar melalui mulut-mulut dan tangan-tangan mereka. Sehingga ketika Allah Ta'ala memuliakan mereka, meninggikan mereka, tidak hanya itu, setiap yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ini beristighfar untuk mereka. Dan para malaikat meletakkan sayapnya karena ridha dengan terhadap para ulama. Bayangkan, para malaikat meletakkan, merendahkan sayapnya karena ridha dengan apa yang dicari oleh para ulama tadi. Semua malaikat, semua makhluk yang ada di muka bumi Allah, bahkan termasuk ikan yang ada di dalam lautan. Innal alim la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi wa man fihin hatta al-hitan fil bahr. Semua yang ada di muka bumi Allah meminta ampun kepada Allah untuk para ulama, bahkan sampai ikan yang ada di dalam lautan. Duduk bersama mereka adalah hikmah. Mulut yang keluar dari mereka adalah mulut kebenaran. Karena dengan hadirnya mereka umat bisa tercerahkan, bisa membedakan antara hak dengan yang batil, bisa membedakan mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Maka ketika para ulama itu semua berkumpul, mereka berkumpul hanya untuk mendapatkan kemaslahatan bagi umat, tidak memikirkan yang lain. Karena begitulah para ulama. Ulama tak memikirkan kepentingan satu kelompok. Kalau ulama tak memikirkan selera satu kaum, tetapi yang dipikirkan oleh para ulama, apalagi ulama yang berkumpul semuanya pada satu tempat, hanya memikirkan yang terbaik maslahat untuk umat yang mereka tinggal di sana. Ulama, Allah puji mereka. Ayat-ayat Al-Quran tak akan bisa dijelaskan kecuali dengan hadirnya para ulama. Allah Ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Ayat-ayat yang nyata ini ada di dalam dadanya para orang-orang yang diberikan ilmu, yaitu para ulama. Sampai-sampai semua para ulama zaman dahulu mengatakan, ulama salaf mengatakan, di antaranya kami nukul pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan para aulia Allah itu adalah para ulama. Idza lam yakunil ulama aulia'ul lillah falam a'rif lillahi waliya. Kalau misalkan para ulama ini bukanlah wali-wali Allah, maka aku tak tahu lagi siapa itu wali-wali Allah. Imam Syafi'i mengatakan ulama adalah wali-walinya Allah. Rasulullah bersabda, man adali waliyan faqad adantu bil haqq. Siapa yang memerangi wali-waliku, maka sungguh aku berikan izin kepada mereka untuk aku perangi. Akan aku perangi orang-orang yang memusuhi wali-waliku. Maka para ulama menjelaskan hadis ini. Para wali-wali Allah adalah al-ulama. Mereka para ulama yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, yang menyampaikan semua isi risalah kenabian. Ketika Allah Ta'ala menyanjung tinggi kedudukan para ulama, Allah puji mereka, Allah sanjung mereka. Tetapi sebagian golongan manusia
ada orang-orang yang berani melecehkan, merendahkan, nauzubillah, bahkan sampai mencaci maki para ulama. Berhati-hatilah. Inna luhumal ulama masmumah. Faman sabbaha, faman syammaha marad, waman akalaha mat. Sesungguhnya daging para ulama itu adalah racun. Siapa yang membau racun itu maka dia akan sakit, dan siapa yang memakannya dia akan mati. Artinya apa? Orang-orang yang berani melecehkan, merendahkan kedudukan ulama di tempatnya, maka kalau kata Abdullah bin Mubarak, sebelum matinya Allah matikan hatinya. Sedih kita, baru saja belajar ilmu Islam, kemudian dengan sedikit ilmu yang ada di tangannya, dia berani melecehkan para ulamanya. Padahal dia baru belajar ilmu Islam. Di mana mereka mementingkan dengan kedudukan para ulama? Lepas saja mulut ini, lisan ini melepaskan celaan kepada mereka. Mudah saja jari ini mengetik kata-kata yang menyakitkan jiwa mereka. Apalagi ulama yang dicela ini bukan hanya satu orang, tetapi ulama yang berkumpul untuk kemaslahatan umat. Wahai hamba Allah, pinjamkan kepada kami telingamu dan hatimu, dan dengarkan baik-baik nasihat ini, karena ini adalah nasihat dari hamba Allah yang fakir yang berada di atas mimbar ini. Fa inni uhibbukum fillah, karena aku menyampaikan ini karena cintaku kepada kalian semua, wahai hamba Allah. Kita mesti mengagungkan kedudukan para ulama. Kalaupun ada ulama itu yang berselisih paham, jangan ikut serta kita ke dalam perdebatan antara mereka. Biarkan mereka, kita saksikan. Karena apa? Karena perselisihan di kalangan para ulama itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang baru. Lihatlah, bagi mereka yang mempelajari tentang sejarah para ulama, mereka akan menemukan perdebatan-perdebatan di kalangan para ulama. Nah, sekarang yang ingin kami sampaikan, sebagai kita masyarakat awam, kepada siapa kita berpegang? Kepada siapa kita berpihak? Kami katakan, ulama yang berselisih itu adalah ulama kita bersama, ulama kita semua. Tetapi ingat, para ulama tidak akan terburu-buru mengeluarkan fatwa. Mereka tidak pernah tergegas-gegas mengeluarkan hukum, kecuali para ulama itu mengkaji secara dalam, memahami sosok, memahami setiap permasalahan yang ada, sehingga baru mereka mengeluarkan fatwanya. Karena mereka tahu setiap yang mereka putuskan akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan itu, bukan karena mereka berafiliasi pada satu kelompok, bukan karena mereka cenderung kepada satu pihak, tetapi mereka kalau sudah berkumpul para ulama dimanapun mereka berada, ketika sudah berkumpul satu keputusan ijma' dari suatu ulama pada satu tempat, kalau dia itu mengaku sebagai seorang alim, ulama yang benar, dia hormati keputusan kelompok satu umat itu, satu ulama itu. Tetapi sayangnya kita hanya ingin mengedepankan ego kita. Kita hanya ingin mengedepankan tanpa memikirkan ulama yang berada di tempat itu. Hanya karena ada beberapa orang, bahkan puluhan orang yang menyanjungnya, sehingga dia melupakan adab keulamaan. Sehingga yang kita khawatirkan, hanya karena mereka sebagai pengikut satu kelompok ini, mereka berani mengejek-ngejek para ulama. Apalagi yang mereka ejek adalah lembaga keumatan. Istighfar kepada Allah, bertakwa kepada Allah, karena ini adalah lembaga keumatan. Mereka yang senantiasa menyanjung kita, mereka yang senantiasa bersama kita. Setiap ada persoalan di negeri ini, kepada mereka lah kita mengadu. Sekarang karena cinta buta kita kepada beberapa pihak, kita tinggalkan ulama kita. Ketahuilah wahai hamba Allah, ketika umat telah menghilangkan kepercayaannya kepada ulamanya, maka umat itu akan seperti orang yang berserakan di tengah gurun pasir, tak tahu lagi kepada siapa mereka bertanya, karena petunjuk jalan itu sudah pergi. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu itu sekaligus,
tetapi dengan cara hilangnya para ulama. Ulama ditinggalkan. Apa yang terjadi? Hatta idza lam yuqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika mereka telah menghilangkan kepercayaan mereka kepada ulama, ulama itu pun pergi, bahkan Allah angkat nyawa mereka. Siapa yang tertinggal lagi? Orang yang berpura-pura menjadi ulama, sehingga ketika kita bertanya kepada suatu persoalan kepada mereka, mereka hanya berfatwa sesuai dengan hawa nafsunya, mereka hanya berfatwa sesuai dengan kepentingan pribadinya, sehingga mereka sesat dan mereka menyesatkan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala ketika mengkhabarkan di dalam Al-Quran, setiap terjadi segala persoalan di tengah umat ini, kepada siapa kita bertanya? Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bihi wa law rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Andai kata datang suatu masalah di satu umat, apakah masalah itu yang berupa ketakutan atau kenyamanan yang mereka rasakan, jangan cepat-cepat mereka menyiarkannya, tetapi bagaimana? Tanyakan kepada Rasulnya. Ketika Rasul telah meninggal, tanyakan kepada ulil amrinya, kepada pemimpinnya, kepada pemimpin sebelum mengeluarkan keputusan. Tanya dulu kepada orang-orang yang bisa mengeluarkan hukum akan itu. Siapa? Para ulama. Makanya kalau kita belajar tentang sejarah khilafah Islamiyah, setiap khalifah itu memiliki penasehat. Penasehatnya siapa? Para ulama. Oleh karena itu tak segan kita mengatakan di khutbah ini, ulama adalah pemimpin umat, ulama adalah penerang umat, ulama adalah tonggak umat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di tengah mereka itu, di tengah manusia itu, ada a'immah, ada para imam, yaitu para ulama, seperti yang dikatakan oleh ulama tafsir. Kami jadikan di tengah mereka itu para ulama yang mereka bersabar dengan apa yang mereka sampaikan, dan mereka yakin yakin-yakinnya atas fatwa atau keputusan yang mereka keluarkan. Allah jadikan kedudukan mereka. Jangan hinakan kedudukan mereka. Siapa yang menghinakannya, dialah munafik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Musannaf Ibnu Abi Syaibah, salah satu la yastahifu bihaqqihin, 3 orang yang tak boleh direndahkan hak mereka. Siapa itu diantaranya? Al-Imam al-Muqsit, pemimpin yang adil, wa muallimil khair, itu para ulama, wa nisyaibati fil Islam, orang tua berlanjut usia dalam Islam. Mereka tak boleh dihinakan. Berkata Abdullah bin Mubarak, man istakhaffal ulama dhahabat akhiratuh. Siapa yang menghinakan ulama, hilang akhiratnya. Oleh karena itu wahai hamba Allah, beginilah saking pentingnya peran ulama. Ulama hadir di tengah umat untuk mencerahkan kita semua. Berpeganglah kepada apa yang disampaikan oleh ulama, karena ulama tak pernah menyampaikan sesuatu berangkat dari hawa nafsunya, tetapi dia menimbang-nimbang terlebih dahulu, dia menilai-nilai terlebih dahulu. Apalagi mereka tinggal di tempat itu, mereka paling tahu dengan kondisi yang berada di tempat itu. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya masalah fatwa ada berkaitan masalah fatwa lokal yang hanya diketahui oleh beberapa orang yang berada di tempat itu. Dan Ibrahim An-Nakhi tak pernah berani berfatwa ketika tahu tempat itu milik Imam Asy-Sya'bi. Dan banyak contoh-contoh yang tampil oleh kita. Kalau nggak percaya, kalau kita melihat pembebasan Palestina, kenapa Palestina bisa terbebaskan di masa Salahuddin Al-Ayyubi? Pelajarilah. Palestina dibebaskan bukan hanya karena peran dari Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi satu generasi Salahuddin Al-Ayyubi adalah hasil didikan mereka yang keluar dari Madrasah Al-Ghazaliyah dan Madrasah Al-Qadiriyah, binaan dari ulama Syekh Abu Hamid Al-Ghazali di masa dinasti Saljuk, Nizam Al-Muluk. Kemudian di bawah ajaran pikiran dari ulama bernama Abdul Qadir Al-Jailani yang kembang di masa Imaduddin Zengki. Artinya apa? Mereka berhasil menaklukkan, mereka berhasil membebaskan Palestina. Ternyata mereka adalah didikan-didikan para ulama dari sekolah-sekolah yang langsung dibina oleh para ulama tadi. Oleh karena itu wahai hamba Allah, maka beristighfarlah kita. Kalau misalkan kita selama ini sudah mulai mencaci para ulama, sudah meninggalkan mereka, kembalilah kepada Allah. Dan kita katakan mereka semua berselisih itu sekali lagi adalah ulama kita. Yang paling kita ikuti apa? Yang menurut kita siapa yang paling tahu dengan masalah itu? Masalah ini, keputusan ini berangkat dari keputusan semua ulama
bukan satu ulama, apalagi dengan membahasakan dengan bahasa oknum.